Nah, teman Kobus, setiap daerah memiliki makanan khas yang menjadi identitas daerah itu sendiri. Seperti jagung titi atau watak naeng, yang menjadi makanan khas Pulau Flores Timur. Teman Kobus, selamat datang di Cerita Anak Komunikasi. Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Kali ini cerita anak komunikasi datang dari dunia kuliner, yaitu cerita tentang jagung titi atau watak naeng yang menjadi makanan khas Pulau Flores Timur. Ada teman Kobus yang tahu cerita ini? Kalau belum, mari dengarkan Anggun bercerita. Di ujung timur Indonesia, di antara Laut Biru dan bukit yang kokoh, ada sebuah warisan sederhana namun penuh makna dari masyarakat Lama Holot. Namanya watak naeng, atau yang sering kita dengar sebagai jagung titi. Bagi orang Lama Holot, di Adonara, Larantuka, Solor, Lembata, hingga Alor, watak naeng bukan sekedar makanan. Ia adalah cerita yang lahir dari dapur, dari ketekunan tangan perempuan, dan dari hati yang penuh kasih. Semua berawal dari ladang jagung. Saat bulir-bulir jagung sudah menguning dan mengeras, masyarakat akan memanennya. Jagung dipipil, dipisahkan dari bonggol, sampai tersisa butiran-butiran kecil yang siap diolah. Proses berikutnya adalah menyangrai. Jagung dimasukkan dalam tembikar, wadah dari tanah liat yang sudah lama menemani dapur tradisional. Dengan api sedang, butiran jagung disangrai hingga harum. Bau hangat dari jagung membuat siapapun teringat akan rumah. Setelah cukup disangrai, jagung mulai masuk ke tahap paling penting. Dititi, ditumbuk ringan sampai pipih. Disinilah cerita watak naeng terasa begitu hidup. Para perempuan Lama Holot menyiapkan 2 batu. Batu besar sebagai alas yang disebut wato ina, dan batu kecil yang menjadi penumbuk disebut wato ana. Nama itu bukan tanpa makna. Wato ina melambangkan ibu, tempat kita bernaung. Sedangkan wato ana melambangkan anak yang tumbuh dan belajar dari ibu. Jagung disebar sedikit demi sedikit di atas wato ina. Dengan gerakan yang teratur, wato ana mengetuknya. Suara batu beradu mengisi udara sebagaimana alunan musik dapur. Setiap batu yang diangkat lebih tinggi dan bunyi titian yang nyaring menghasilkan jagung yang lebih pipi dan renyah. Bagi perempuan Lama Holot, suara itu bukan sekadar bunyi. Itu adalah suara perjuangan, kesabaran, dan cinta. Ada 2 jenis watak naeng. Yang pertama, jagung yang berwarna kuning, biasanya dicampur dalam nasi atau dibuat menjadi watak senema. Dan yang kedua, jagung pulut yang berwarna putih, memiliki tekstur yang lebih renyah dan sering dijadikan seperti emping jagung. Setelah jadi, watak naeng disimpan dalam toples yang tertutup agar tetap garing. Watak naeng bukan hanya makanan. Ia bagian dari keramahan. Saat tamu datang ke rumah, tuan rumah biasa menyuguhkan watak naeng bersama teh dan kopi panas. Rasanya ringan, gurih, membuat percakapan terasa lebih hangat. Di waktu lain, watak naeng bisa menjadi sarapan. Ia cocok dimakan bersama ikan bakar, ayam kelapa, atau makanan berkuah lainnya. Dan ketika sore tiba, watak naeng bisa menjadi teman santai. Kadang dicampur dengan kacang tanah yang sudah disangrai, lalu disimpan dalam toples sebagai cemilan keluarga. Namun, ada sisi lain dari watak naeng yang jarang diceritakan, yaitu tentang perempuan Lama Holot. Merebahkan jagung di atas batu, meniti satu persatu. Dari pagi hingga petang, itulah pekerjaan yang sering dilakukan para ibu. Dari kegiatan sederhana itu, mereka bisa membantu menghidupi keluarga. Setiap bungkus watak naeng yang dijual ke pasar adalah hasil dari ketekunan dari tangan yang tidak pernah lelah bekerja. Meski zaman berubah, watak naeng tetap dipertahankan.
Generasi lama mengajarkan pada generasi baru. Mereka ingin memastikan bahwa tradisi ini tidak hilang. Karena watak naeng bukan hanya makanan, watak naeng adalah bagian dari identitas orang Lama Holot. Watak naeng mengingatkan kita bahwa hal-hal sederhana punya cerita panjang. Ia lahir dari tanah, dari api, dari batu, dan dari tangan perempuan hebat yang meniti dengan cinta. Renyah di mulut, hangat di hati. Watak naeng adalah cerita cinta yang tidak pernah benar-benar selesai. Nah, teman Kobus, demikian cerita watak naeng. Watak naeng bukan sekedar makanan tradisional, namun menjadi identitas bagi masyarakat Flores Timur. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan teman-teman Kobus. Kami akan kembali lagi dengan cerita-cerita seru yang akan datang. Sampai jumpa di episode lain cerita anak komunikasi. Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Dadah!